Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Mau jalan ke hulu nggak? Di sana ada air terjunnya, tawar Dian pada kami. Aku yang tergolong hobi dengan hal begini langsung mengiyakan, Cici juga, dan diikuti Winda yang terpaksa akhirnya ikut juga. Jalanannya menanjak dan cukup jauh. Setelah 45 menit berjalan, akhirnya kami sampai. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, tapi suasananya yang teduh dan asri membuat semuanya jadi terlihat indah. Sabila ada sejak tadi ngikutin dan dia nangis. Aku lupa kalau dia takut banget sama air. Karena meninggalnya juga karena air. Dadaku jadi sesak banget buat napas. Kepalaku jadi berat. Lihat Sabila pucat dan mukanya seram gitu bikin dadaku makin sesak. Akhirnya Dian yang sadar dengan kondisiku langsung ngajakin balik. Aku minta ke Dian buat gak pakai jalan nyusurin samping sungai. Kalau bisa lewat jalan lain aja. Dian akhirnya ngeiyain tanpa banyak nanya. Akhirnya kita lewat jalan masuk hutan gelap. Cuma ini jalurnya lebih cepat buat sampai desa. Cuma ya itu, di ujung sebelum masuk desa bakalan ngelewatin pemakaman. Sepanjang jalan banyak yang mengawasi kami. Ada hantu tanpa kepala, ada anak-anak, ada hantu cewek, nenek-nenek, semuanya ada. Akhirnya sampai kami di pemakaman. Si Dian iseng ngerjain, diajakinya keliling makam. Untuk informasi buat teman-teman ya, makam ini di dalam hutan. Jadi emang buat kami yang orang baru ini nggak bakal ngerti jalur. Sampailah kami di kuburan keramat yang pernah diceritain Dian. Nisanya dari batu, pinggiran makam disemen gitu aja, dan beberapa sisi bawahnya ditumbuhi lumut. Makamnya dipagari kayu, banyak banget bunga di atasnya. Nggak jauh dari kepala nisan, ada tumbuhan bambu yang rimbun banget. Wajar sih serem. Meskipun masih sore hari, sekitaran jam 3:30, cuma lokasi makam tuh rimbun banget sama pohon. Jadi kelihatan gelap gitu, dan anginnya dingin banget. Si Winda yang penakut ini udah berulang kali ngerengek ngajakin balik. Boleh gak sih masuk, buka pagernya? Tanya Cici. Masuk aja, kata Dian. Demi apa? Ini kita tadi niatnya cuma mau ngebolang loh. Janganlah kesini, please lah, nanti Lala kesurupan, kata Winda sambil ketakutan. Aku diam aja, yang lain juga. Seolah-olah kayak terhipnotis mau ngeliat ini makam. Setelah Cici masuk disusul sama Dian, aku juga ikutan masuk, dan Winda di luar. Niat hati cuma mau ngisengin si Winda, tapi malah bawa petaka. Win, titip Bila ya, itu dia lagi ketakutan meluk paha kamu. Aduh Lala. Pada kaget dong kita, si Cici marah. Jaga omongan tuh Win. Jaga omongan tuh Win. Maaf ya ampun. Akhirnya kita mutusin balik ke rumah. Tapi sebelum balik, aku sempatin buat baca nama nisannya. Dan di balik nisan juga ada sesajian gitu. Kata Dian kemarin gak ada yang beginian, tapi nyatanya ada. Akhirnya kita nutup pagar lagi dan jalan balik ke rumah. Sabila udah mulai tenang lagi. Kayaknya emang gak cocok bawa Bila ke tempat baru, yang bahkan aku gak tahu keadaan tempat yang bakal aku datangin. Dia disuruh tinggal, tapi malah mau ikut. Sorenya kita semua mandi. Winda yang takut akhirnya ngejakin Dian mandi bareng. Setelah mandi jam 5-an, menjelang maghrib, kita duduk di kursi bawah pohon jambu. Mama bapak baru pulang dari kebun. Terus Dian dipanggil disuruh masakin sayur bayam yang baru dibawa dari kebun untuk makan malam nanti. Kompak, Cici, Winda juga ikutan masuk ke dapur.
Aku masih duduk di kursi sama Sabila di samping aku. Bila, ketakutan banget ya? Sakit. Cuma itu jawaban Bila. Apanya yang sakit, Bila? Badan Bila sakit. Sabar ya, Lala minta maaf ya. Tiba-tiba bapak manggil setelah masukin motornya ke gudang. Lala masuk aja, jangan di situ. Aku ngerasa bapak tahu dan bisa lihat Bila. Enggak apa-apa pak, ini teman Lala. Bapak cuma diam dan masuk ke rumah, kayak biasanya. Seperti biasanya kalau maghrib di rumah cuma ada Kak Rara, nenek, mama dan kami. Setelah sholat maghrib, kami pun menyiapkan makan malam. Tiba-tiba saja ada suara menangis dari dalam kamar. Dian langsung masuk ke kamar dan ngeliat Winda berdiri di sudut dan ngadep ke dinding. Win? Dia masih terus nangis. Dian gak kepikiran apa-apa. Dia langsung datang deketin Winda dan langsung ngebalikin badan Winda. Tapi yang dilihat cuma muka pucat dan mata yang semuanya putih. Dian teriak kencang. Kita yang denger langsung rame-rame ke sana. Apalagi ini? Tanya mama. Dian menceritakan semuanya. Tapi yang kami lihat, Winda baik-baik saja. Dan Winda pun juga merasa heran dengan sikap Dian. Serius Win? Tadi mata kamu putih gitu. Akhirnya kita balik lagi nyiapin hidangan buat makan malam. Setelah bapak pulang dari masjid kita makan. Tiba-tiba lagi asik makan sambil nonton, Winda pingsan. Gak lama kemudian dia sadar dan dipindahin ke kamar. Pas dia dibopong sama Cici dan Sinta adiknya Dian, aku ngelihat bayangan kayak asap gitu di punggungnya. Aku ikutin mereka dari belakang. Suasananya jadi berubah. Badan Winda jadi panas banget. Mendadak dia demam. Akhirnya dikasih obat herbal sama mama yang juga akhirnya udah didoain sama nenek. Setelah itu Winda tidur ditemani Cici. Aku ikut bantu Dian dan saudaranya bersih-bersih sisa makan tadi. Setelah selesai makan, seperti biasa aja cari Sabila, nyuruh dia masuk lagi. Sabila cuma berani masuk menjelang malam kalau aku jemput. Pas masuk kamar, aku ngeliat nenek-nenek serem banget. Ada di atas Winda lagi tidur. Sabila juga ngeliat dan langsung ketakutan. Aku bingung harus apa. Kayaknya Winda diganggu sama penunggu makam itu. Astagfirullah. Dian, Cici cuma mainin HP doang. Terus karena emang cuaca di desa dingin, akhirnya aku mutusin tidur dengan keadaan Winda yang masih diimpit sama nenek-nenek itu. Sekitaran jam 9 pas aku kebangun. Nenek itu udah gak ada lagi. Pas aku cek perut Winda juga masih naik turun. Berarti masih nafas. Aku takut banget sih Winda kenapa-napa. Tapi aku juga gak tahu harus apa. Setelah itu akhirnya aku tidur lagi. Besok paginya rutinitas kayak biasa. Siangnya mau diajakin Dian ke objek wisata air terjun tertinggi. Lupa tertinggi semana. Setelah makan siang, kita udah siap mau pergi. Tapi kita masih nunggu motor satu lagi punya adik sepupunya Dian. Masih dipakai pergi ke desa sebelah. Sambil duduk di teras si Winda ngomong, badan aku capek banget, mau tidur aja rasanya. Kalau masih sakit kita batalin aja ya Win, kata Dian. Santailah, cuma capek aja kok aku, kata Winda. Yan, rumah kamu angker banget, kata Cici yang tiba-tiba aja ngomong gitu. Angker gimana Ci? Tiap malam aku dengar suara orang batuk-batuk sama kayak susah nafas gitu, kayak orang bengek. Itu mah ngejekin nenek aku kamu, kata Dian. Beda Yan, gambar nenek kan jauh, kata Cici lagi. Mungkin nenek yang nawarin minum ke aku pas di dapur kali ya, sambungku. Kamu lihat apa aja lah? Tanya Winda. Banyak kemarin di hutan. Di rumah? Gak ada, jawab singkat. Tengah malam ini ya, aku pernah kebangun. Terus tirai jendela kebuka. Aku lihat hantu gak ada kepala. Serius Ci? Tanya Winda. Seumur-umur baru itu lihat hantu, malah gak ada kepala lagi. Bener tuh Cici, di hutan aku juga lihat, kataku. Aku juga waktu malam pertama kita tidur itu, tiba-tiba kasurnya kayak ditendang dari bawah, jadi aku kebangun, kata Winda. Seriusan kalian? Tanya dia. Terus juga sering banget kalau lagi tidur siang gagang pintunya gerak-gerak kayak dimainin, kata Cici.
Winda pun berkata, aku juga dengar semalam jam 1 bunyi orang kayak ngelempar beras gitu di nampan. Tahu kan? Beneran tuh lah, kata mereka berdua. Tanya Dian padaku. Nggak tahu, kan mereka yang ngalamin. Iya, si Winda kayaknya ketempelan deh. Soalnya semalam pas dia tidur, ada nenek-nenek di atas badannya. Yang jagain kuburan keramat itu bukan? Kira-kira ya? Nggak tahu pasti aku ceritanya. Nanti malam lah kita tanya bapakku, kata Dian. Setelah itu akhirnya adik sepupu Dian pulang dan kita pun pergi. Jarak tempuh 35 menit. Lokasinya ada di desa sebelah. Waktu mau jalan yang bawa motor si Cici, Winda sama Dian. Di perjalanan aku ngeliat nenek yang semalam. Aku liatin terus sampai leherku muter ke belakang, sampai aku gak bisa ngeliat lagi karena pembelokan jalan. Tiba-tiba pas noleh depan lagi, neneknya juga ada lagi. Kayaknya kita gak diboleh pergi deh, Ci, kataku. Bener aja. Tiba-tiba karena jalan di desa ini tidak rata dan berbatuan, Dian dan Winda jatuh dari motor. Kami pun berhenti dan menolong mereka. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan. Ini masih belum ngelewatin perbatasan desa. Terus gak lama setelah itu ban motor yang dibawa Winda, Dian bocor. Kalau mau tambal ban harus keluar desa karena bengkel cuma ada di pinggir jalan lintas dan itu pun masih jauh. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Sebagai gantinya, Dian mengajak kami pergi ke kebunnya. Sampai di sana, Mama dan Bapak sedang membuat lubangan untuk ditanami jagung. Setelah puas bermain di kebun, jam 5 sore kami pulang. Saat di perjalanan, Cici melihat nenek-nenek bawa kayu. Lalu dia berlari menyusul nenek itu yang udah jauh di depan. Ci, jangan lari! Penurunan tuh, bahaya banyak batu! Teriak dia. Karena Cici berlari sangat kencang, akhirnya dia pun terjatuh dan terguling. Untungnya gak apa-apa. Kami pun menyusul ke tempat dia. Sampai sana, dia udah bisa berdiri sendiri sambil megangin badannya yang sakit. Kita semua pada ketawa. Lagian kenapa juga harus lari? Oh, gak tega, ada nenek-nenek bungkuk bawa kayu. Tapi kok udah gak ada ya? Bukan manusia itu, kataku. Di mana sih? Kata Dian penasaran. Serius lah, kok aku jadi bisa lihat-lihat yang begituan ya? Nanti aja yuk ceritanya, kita pulang aja, ajak Winda. Sampai di rumah, kita giliran mandi. Aku lagi duduk di kursi makan, nungguin Winda selesai mandi. Akhirnya dia selesai, cuma gelagatnya aneh. Matanya fokus aja ke depan, gak lihat kemana-mana. Aku panggilin dia juga gak noleh, langsung naik tangga. Aku biarin aja, akhirnya aku masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba kecium bau anyir banget, gak enak. Harusnya kan bakal bau sabun atau sampo gitu kan, karena Winda baru aja keluar. Terus aku lihat sekeliling kamar mandi, gak ada yang kelihatan hal-hal begitu. Akhirnya aku teruskan mandi. Lagi mandi sambil nyiram kepala, mataku jadi merem. Tiba-tiba dari belakang kedengaran suara nafas berat dan berasa ada tangan ngerayap di leherku. Cepat-cepat aku sapu air di wajah pakai tangan dan noleh ke belakang. Taunya gak ada apa-apa. Dan anehnya aku gak bisa lihat apapun. Akhirnya selesai mandi, aku naik ke atas. Kebetulan semuanya emang udah mandi. Aku tadi yang dapat giliran paling belakang. Kita udah mau sholat, tapi Winda malah tidur. Oi bangun Win, gak boleh tidur nih maghrib. Tapi dianya gak bangun-bangun. Pas dirasa badannya panas lagi. Akhirnya kami terpaksa biarin dia tidur. Pas rakaat terakhir, karena posisi kiblat yang menyamping dari tempat tidur, jadi dari sudut mata kelihatan Winda lagi tidur. Tiba-tiba dia duduk dan ngomong, tapi yang kedengaran suara nenek-nenek gitu. Pilih kamu atau temanmu, aku mau kamu datang padaku, mati di tanganku. Dia ngomong gitu terus sampai 3 kali. Terus Winda tiduran lagi. Di rakaat ketiga sholat aku udah gak khusyuk. Setelah salam, Dian dan Cici langsung memeluk aku. Ternyata mereka juga dengar dan ngeliat.
Kami biarin Winda tidur. Pas makan malam, bapak nanya Winda mana. Kami jawab tidur. Dan kami ceritain yang terjadi tadi pas sholat. Bapak akhirnya nyuruh Dian buat bangunin Winda suruh makan. Tapi Dian gak berani. Biar nanti bawa makanannya aja ke kamar pak, dia juga lagi demam. Setelah selesai makan dan beres-beres, kita masuk kamar dan ngeliat Winda masih tidur. Aku gak naruh rasa curiga sama sekali. Dia juga kelihatan tidur kayak orang normal. Aku, Cici, dan Dian cerita-cerita sambil main ludo di HP. Akhirnya jam 11 kita mutusin buat tidur. Tiba-tiba aku mimpi lagi kondisi makan malam. Terus aku keluar nyari Sabila, tapi gak ketemu. Dan tiba-tibanya lagi aku pergi keliling desa. Akhirnya sampai ke kuburan. Melihat Winda tidur pas di samping kuburan yang dipagari itu. Dalam mimpi itu aku berusaha buka pagarnya yang dari kayu, tapi gak bisa. Padahal cuma tinggal buka aja. Ilusi dalam mimpi ini ngalahin semuanya. Tiba-tiba ada sosok hitam tinggi keluar dari balik bambu sambil megangin Sabila. Dia nangis dan ada nenek-nenek di belakang aku tiba-tiba datang gitu aja. Dia ngomong persis kayak yang diomongin Winda waktu kami lagi sholat itu. Dalam mimpi itu aku berontak waktu tanganku dipegang. Akhirnya Bila jerit dan kehisap dalam bayangan gelap besar yang kayak raksasa gitu. Aku akhirnya kebangun. Aku ngeliat jam di HP udah jam 3 pagi. Tiba-tiba ada suara langkah kaki. Karena lantai rumah ini kayu, jadi benar-benar kedengeran kalau kita lagi jalan. Aku biarin aja, karena tahu pasti makhluk yang begituan. Pas coba mau tidur lagi, Winda ternyata gak ada di kasur. Jadi aku mikirnya mungkin Winda yang barusan jalan. Jadi aku tiduran nungguin Winda balik ke kamar. Mungkin tadi dia lagi ke kamar mandi, tapi gak balik-balik udah 15 menit lebih. Aku nungguin lebih lama sambil mikir, aku lupa tadi ngajak Sabila masuk. Kira-kira dia di mana? Terus gimana keadaan dia di luar? Aku langsung coba buat buka jendela, mau lihat kondisi di luar. Lagian udah pagi juga, gak akan ada yang aneh-aneh. Tapi gak jadi, karena kedengeran suara langkah lagi. Aku mikir mungkin Winda udah mau balik ke kamar, tapi malah gak nyampe-nyampe. Langkahnya kayak berhenti di depan pintu. Bayangannya kelihatan jelas dari celah bawah pintu. Akhirnya aku buka pintu dan gak ada siapa-siapa. Aku keluar kamar dan nyari Winda. Di dapur, kamar mandi, semua gak ada. Aku ngeliat pintu rumah masih terkunci, lengkap dengan kayu penyangganya. Perasaanku udah gak enak. Akhirnya aku bangunin Dian sama Cici, bilang ke mereka kalau Winda gak ada. Mereka yang setengah sadar cuma bilang mungkin di kamar mandi. Tapi aku bilang kalau udah nyari kemana-mana dan gak ada. Dian akhirnya bangunin bapaknya. Suami Kak Rara pun ikut kebangun karena dengar kami ribut-ribut. Sampai akhirnya sesi rumah kami buat bangun. Sejak kapan? Tanya bapak. Lalu aku ceritakan kronologinya. Panggil Wak Daud Yan, perintah bapak. Dia langsung membuka pintu rumah dan pergi ke rumah sebelah. Karena itu udah jam 4. Kebanyakan emang warga udah bangun karena ada yang bersiap membentangkan terpal untuk nanti menjemur kopi. Ada yang juga bersiap ke masjid. Jadi jam segitu di luar memang sudah ramai. Akhirnya dengan bantuan warga kita nyari Winda. Aku mikir, gak lucu banget kalau emang Winda ada di kuburan persis kayak di mimpi aku. Dan hal ini belum aku ceritain ke bapak. Jadi kita nyari ke arah kebun. Hati aku seolah ngerasa kalau Winda tuh di kuburan arah ke hutan. Tapi aku berusaha nyangkal, gimana nanti kalau cuma mimpi? Gimana kalau gak ada? Ntar aku dikira bohong. Jadi aku diam saja. Azan udah kedengeran, semua warga bingung. Dan juga ada yang nyaranin berhenti nyari dulu, sholat aja dulu. Akhirnya aku bilang gini ke bapak, Lala, mimpi Winda ada di kuburan dekat hutan pak. Bapak langsung percaya. Karena emang bapak sepertinya tahu aku anak yang punya kelebihan. Akhirnya semua warga ramai-ramai ke arah hutan. Kita putar arah dan setelah sampai, benar ada ternyata Winda di sana. Dia disadarin tapi kayak orang linglung dan gak bisa bicara. Mulutnya kayak bisu, omongannya gak jelas, bibirnya juga agak miring ke atas gitu. Aneh pokoknya.
Setelah dibaca-bacain doa dan ada bapak-bapak mediasi dengan penunggu di situ, minta maaf juga sih. Akhirnya kita bisa bawa Winda pulang. Dan aku ketemu juga Sabila jongkok di dekat pohon bambu. Aku ngegandeng dia pulang. Bapak-bapak yang baca doa tadi nyamperin aku. Bagaimana bentuk teman yang kamu bawa ini? Aku yang seolah langsung paham menjawab, anak kecil pak, dia gak jahat kok. Maaf kalau dia buat salah. Bukan karena dia, tapi emang mereka ini gak suka sama orang baru, apalagi sama yang kamu bawa, kata bapak itu. Iya pak, maaf, saya paham sekarang. Setelah sampai di rumah, ibu sudah menyiapkan kasur kecil di ruang tengah, dilapisi dengan kain panjang bermotif batik warna coklat. Winda dibaringkan di atas kasur itu. Dia sadar, tapi masih bisu. Setelah itu, sebagian orang pergi sholat subuh, dan kembali setelah sholat. Winda pun diobati oleh bapak yang tadi. Memang bapak ini seperti pemangku ada di sini, jadi dapat cerita kalau sebenarnya udah sering kejadian kayak gini. Kalau ada anak yang ngelawan orang tua, atau ada anak yang nakal, pasti bangunnya bisa ada di kuburan. Setelah kami ceritain kalau Winda pernah salah ngomong waktu di kuburan, jadi warga gak heran lagi. Malah kami berempat diomelin. Jadi kuburan itu sebenarnya makam seorang nenek-nenek. Nenek ini kembar. Dulu satunya itu dukun, ilmunya sakti. Satu lagi, dia cuma tukang urut. Jadi satunya jahat, satunya baik. Pantas aja aku bingung. Kadang sering lihat nenek ini gangguin Winda sama Cici, tapi kadang juga baik nawarin minum sama ngingetin biar gak pergi ke air terjun. Jadi nenek baik ini meninggal, dan yang dukun ini gak terima, berusaha buat ngidupin saudaranya lagi. Cuma sia-sia, karena emang gak ada manusia yang bisa ngidupin orang mati. Sampai akhirnya dia gila dan mati karena dia gak bisa ngendaliin ilmu-ilmunya itu. Dan mereka dimakamin di satu lubang yang sama. Kenapa dibikin batu dengan desain yang besar dan dipagari? Itu karena ada salah satu warga dapat mimpi nenek itu nyuruh bikin makamnya kayak gitu. Tapi dibiarin aja sama yang mimpi. Sampai akhirnya dia sakit-sakitan dan ceritain semuanya sama Bapak Salim. Si pemangku adat ini akhirnya dibuatlah pagar dan dikasih semen makamnya. Semenjak itu banyak yang percaya kuburan itu keramat dan bisa ngedatengin rezeki. Cuma orang yang ngelakuin itu bukan dari warga desa sini, kebanyakan dari desa lain. Dan kalau sampai ketahuan warga sini bisa kena marah. Sayangnya warga gak pernah tahu siapa yang udah naruh sajen dan selalu naburin bunga di makam itu. Pernah sekali ketahuan dia cowok lagi nyium-nyiumin nisan batu makam itu, terus dikejar sama 5 warga yang kebetulan baru pulang dari berburu dalam hutan. Cuma gak sampai dapat. Terus di tengah cerita Cici ngomongin gini, tapi kata Dian makam ini aku sakit. Pak Cici dicubit Dian. Mungkin Cici mau ngejelasin tentang cerita Dian yang bilang ini kuburan keramat leluhur warga desa ini yang usianya udah ratusan tahun. Bercanda Ci, maaf deh ya, kata Dian. Terus Pak Salim lanjut cerita lagi. Mungkin karena Winda ngomong kotor, jadi beliau ini marah. Terus Cici ceritain semua keanehan hal yang ia alami. Dan dia juga ceritain yang dialami Winda. Yang lain bilang hal kayak gitu udah biasa. Dian gak diganggu karena Dian asli warga sini. Emang mereka agak susah nerima orang baru di desa ini. Lala salah satunya, kata Bapak Dian. Pertama kali Lala ajak masuk penjaganya itu, Rara kesurupan karena itu. Dia gak suka ada orang baru. Maaf Pak, Lala gak tahu. Akhirnya si Winda diobatin dan diminumin air yang udah didoain. Mukanya juga diusap pakai air ini. Nggak lama setelah itu dia bisa ngomong lagi, tapi bibirnya masih miring. Cuma kata Pak Salim entar bisa normal lagi. Malah ada yang pernah sampai hilang ingatan karena dikerjain sama nenek itu. Besok aku berencana buat pulang. Cici dan Winda juga ikut. Dia juga ikutan mau balik ke kota, tapi kami larang karena libur masih lama. Dia gak enak sama kami karena kejadian ini. Tapi emang sebenarnya ini bukan salah Dian. Akhirnya kita sepakat balik ke kota besok berempat. Dian diizinin juga buat balik ke kota. Perlahan
Winda udah normal lagi. Menjelang maghrib, mukanya udah balik kayak semula. Semuanya normal. Kita sholat, makan, sholat isya, terus cerita-cerita sampai akhirnya ketiduran. Besok paginya Dian kekeh masih mau ngajakin ke air terjun, terus ke objek-objek wisata di tempat dia. Karena emang niat awal kesini mau ngunjungin tempat-tempat itu. Cuma Cici dan Winda udah gak mau. Mereka mau istirahat di rumah aja sambil packing buat ntar malam pulang. Kita udah janjian sama Bang Rio pulang jam 8 malam. Siangnya aku ngabisin waktu sama Sabila, main bareng dia, ngeliatin dia ngitungin semut di bawah pohon jambu. Yang lain pada tidur siang di kamar. Tapi Dian bangun dan nemenin aku ngobrol sambil dia manjatin pohon. Di dalam hutan di bukit itu ada air terjun yang paling tinggi lah. Cuma treknya susah. Kalau orang kayak kamu pasti suka yang begituan. Jangan banyak ngomong dah, bohong mulu kamu mah. Maaf masalah itu. Tapi kali ini serius, emang beneran ada. Banyak orang datang buat semedi di sana. Lah, apa rasanya jadi indigo itu? Kok aku ngiri sama Cici ya? Dia bisa lihat, aku pengen banget lihat sekali aja. Gak boleh takabur kataku. Tapi aku mau lihat hantunya pas lagi siang terus rame gitu. Kalau malam sendirian pula, aku gak mau, takut, kata dia. Padahal bapak bisa loh, cuma aku gak kedapatan ilmunya. Yang bisa itu Kak Rara. Bapak ngomong waktu makan malam pertama kali itulah. Dia bilang kamu bukan orang sembarangan, banyak yang jaga. Sabila, bujang gitu gimana mau ngejaga, kataku. Bukan, bapak ngelihat kakek-kakek putih. Kadang harimau gitu. Bapak suruh aku jaga kamu, katanya jangan dibiarin sendiri. Nanti kamu bakalan aneh-aneh. Terus penjaga kamu berantem sama leluhur di sini. Mana ada aku yang begituan, Yan? Kamu aja mungkin yang gak tahu lah. Ayahmu mungkin yang makein. Singkat cerita, setelah obrolan itu kami makan malam dan langsung bersiap untuk pulang. Sebelum Bang Rio jemput, kami ngobrol sama keluarga Dian. Nanya masalah kuliah dan juga keluarga masing-masing. Si Dian asik main sama keponakannya, anaknya Kak Rara. Aku diajak ngobrol sama bapak. Lala hati-hati, jangan salah gunain kelebihannya. Lala juga jangan egois, kendalikan emosinya. Kalau Lala ada marah sama orang, kasihan, nanti orang itu celaka. Lala gak ngerti pak. Terus bapak menerangkan persis yang Dian bilang tadi. Yang jaga aku ini baik dan mungkin memang sedari dulu udah ngejaga aku. Tapi aku nyangkal semua itu karena emang itu gak benar. Akhirnya mobil Bang Rio udah datang. Kami pun pamit. Setelah itu nurunin barang, Bang Rio nyusunin barangnya biar muat di mobil. Banyak banget titipan oleh-oleh dari mama sama bapak. Setelah udah siap pergi, bapak ngomong lagi, jaga kesehatan Lala, ingat kendalikan emosinya. Akhirnya kami pergi. Gapura pembatas desa udah kelihatan, tapi tiba-tiba Winda kesurupan. Posisi Winda ada di tengah. Ya ampun, ada aja kalau bawa kalian ini dek, kata Bang Rio. Akhirnya kita manggil Pak Salim. Bapak Dian juga nyusul. Winda diturunin dari mobil dan dimasukin ke rumah warga di dekat situ. Dia ditenangin dan ternyata Winda masih diikutin. Gak lama setelah itu, Cici yang terbilang kuat juga akhirnya kerasukan. Suara nenek-nenek dari mulut Cici bilang gini, gadis elok, kesini. Tangannya gerak-gerak berusaha buat gapai badan aku. Aku takut. Jangan buyut, biarlah cucu ini pulang, kata Pak Salim. Mereka mau sekolah. Siapa yang tinggal di sini? Mana untuk aku? Kata nenek ini. Di situ aku merinding banget. Dian kenceng banget genggam tangan aku. Si Winda masih nangis, lemes dipeluk mama. Gak ada. Biarlah mereka pulang. Kasihan mereka, kata Pak Salim. Si nenek ini nangis sambil bentak-bentak. Mati dulu kau, mati di sini. Terus dia ngomel-ngomel beneran kayak orang tua, cerewet. Kesel banget aku liatnya, jadi bertele-tele. Akhirnya aku emosi,
cuma gak marah, diam aja. Setelah diulas ternyata nenek ini suka sama aku. Lebih tepatnya dia tertarik sama yang jaga aku. Jadi dia nahan aku gitu. Yang dia mau dari awal itu adalah aku. Winda sama Cici itu cuma perantara aja. Karena dia gak bisa ngapa-ngapain aku karena yang jaga ini. Sedangkan Dian karena warga asli sini, jadi emang gak diganggu. Udah mati banyak tingkah, ucapku dalam hati. Dianya tahu sama yang aku omongin. Makin menjadilah dia marah. Terus 2 warga lagi ada yang kesurupan makhluk lain. Pak Salim minta sama semua yang lihat juga ada yang bengong. Ini udah mau jam 9:30, tapi masalahnya belum selesai juga. Akhirnya Pak Salim nyuruh aku minta maaf. Temanku juga disuruh minta maaf. Dengan catatan aku gak boleh sama sekali nyebut nama kami berempat. Buyut, saya minta maaf kalau ada salah bicara maupun salah dalam tindakan. Maafin teman saya juga yang saya bawa. Teman-teman saya berdua ini juga mau dimaafin. Kita mau pulang. Kita gak akan ganggu Buyut lagi. Maaf. Tiba-tiba kepalaku berat banget dan aku pingsan. Sadar-sadar udah jam 11 malam. Kata Dian, aku kemasukan sama yang jaga aku. Terus yang jaga aku ini sempat adu mulut sama Buyut. Akhirnya kalah si Buyut ini dan ngelepasin kita. Selama aku gak sadar itu, suasananya ngeri banget. Si Cici udah mau hampir lewat, tapi datang lagi nenek yang baik bantuin. Akhirnya bisa kelar masalahnya. Dengan syarat emang harus kita dipulangin detik itu juga. Jadi setelah sadar sepenuhnya kami pulang. Tapi diikutin sama abang sepupu Dian buat jaga-jaga. Mana tahu nanti kami kenapa-kenapa lagi di jalan. Sebenarnya cerita ini gak boleh diceritain, tapi teman-temanku maksa nyuruh bikin treat ini karena katanya cerita ini tuh seru. Selama bikin treat ini banyak banget gangguannya. Mulai dari sampai ngantuk, sinyal tiba-tiba hilang, tiada layanan, terus dengar suara ngetuk jendela, terus udah ngetik tiba-tiba hilang gitu aja yang ditulis. Sampai akhirnya aku mau nyerah bikin treat ini dan niat ngapus treat ini tadi malam. Cuma akhirnya bisa juga selesai. Setelah dilanjutin pagi ini, emang harusnya aku dengar omongan nenekku, gak usah pergi ke desa Dian, karena desa ini masih asli banget dan kental banget sama hal mistis. Pasti nanti ujung-ujungnya aku bikin ulah. Makanya setiap aku pergi kemanapun, nenek selalu pesan, hati-hati di kampung orang, jaga sikap. Selalu gitu setiap aku mau pergi traveling. Akhirnya kami sampai di kota jam 7 pagi di kos Dian. Sampai kos semua pada tidur. Abang sepupu Dian langsung ikut Bang Rio ke pasar, bantuin Bang Rio jemput barang. Pas lagi anak-anak tidur, aku kebangun dan dengerin Winda ngomong sendiri. Aku kira dia kesurupan, ternyata cuma ngigo. Aku manasin lauk yang dititipin mama buat kita. Masak nasi, terus mereka bangun dan kita makan. Setelah itu kita sepakat buat gak cerita ke siapapun dan coba buat lupain masalah ini. Resiko kita jadi teman lala ya begini, kata Winda. Kita semua ketawa, terus balik ke rumah masing-masing. Karena liburan masih lama, akhirnya cuma ngabisin waktu keliling aja di sekitaran kota. Kadang tidur bareng di rumah aku. Setelah balik dari desa itu, kejadian anehnya gak berhenti di situ aja. Cici, Winda kadang masih digangguin. Aku pun juga, cuma sebisa mungkin gak kupikirin. Dan lama-kelamaan jadi hilang sendiri. Dan si Sabila kapok, gak mau ikut lagi kalau aku pergi. Selesai. Makasih ya teman-teman udah nyimak cerita dari Lala. Dan saya ucapin banget nih terima kasih ya buat Lala, apresiasi setinggi-tingginya karena udah mau ceritain. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain.